Haleluya. Salam saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan kelima. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalukan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, supaya kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita. Berarti kasih dan setia itu harus bersama-sama selalu menyertai kita. Harus selalu memimpin kita. Harus selalu mengarahkan hidup kita. Mengarahkan supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Mengarahkan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bagus. Mengarahkan supaya apapun yang kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Berarti di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengerjakan itu, bahkan kita jadikan itu seperti kalung di leher kita, apa yang akan terjadi? Banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal di dalamnya yang menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak pernah akan jatuh. Kenapa? Karena itulah yang selalu mengarahkan kita atau memimpin kita. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, mengikuti pimpinan Tuhan. Ya. Kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, maka dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti ini adalah orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Orang yang mengikuti pimpinan Tuhan, pasti dia tidak pernah tersesat. Kita akan melihat dalam firman Tuhan yang mengikuti pimpinan Tuhan. Abraham, dia ikuti pimpinan Tuhan. Yusuf, dia mengikuti pimpinan Tuhan. Daniel di dalam Alkitab, dia mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Yosua, dia mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Musa mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Maria yang melahirkan Yesus, dia mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Murid-murid Yesus, terkecuali Yudas, saudara kasih Tuhan, ya, murid-murid yang ke-11 mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Yudas, karena dia tidak mengikuti pimpinan Tuhan, apa yang terjadi? Dia hancur sendiri. Orang yang mengikuti pimpinan Tuhan, dia tidak pernah akan dinyatakan rugi. Orang yang mengikuti pimpinan Tuhan, dia akan menikmati keberhasilan. Orang yang mengikuti pimpinan Tuhan, dia pasti akan menikmati mujizat demi mujizat. Orang yang mengikuti pimpinan daripada Tuhan, dia akan melihat hal yang dasar akan nyata di dalam kehidupannya, di dalam tahun ini, saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengikuti pimpinan Tuhan? Yaitu orang percaya harus mengikuti Tuhan sebagai pemimpin. Orang percaya, kita sebagai orang percaya harus kita ikuti Tuhan sebagai pemimpin. Kalau kita ikuti dia sebagai pemimpin, mau diarahkan hidup kita, terserah dia. Dan saya percaya dia mengarahkan hidup kita, dia memimpin kita ke jalan yang benar. Dia memimpin hidup kita bukan supaya kita jatuh. Dia memimpin hidup kita bukan supaya kita miskin, tapi dia memimpin kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang yang hebat dan berkata, saya tampil sebagai pemenang, saya mempermalukan musuh-musuh saya bisa menginjak-injak musuh-musuh saya. Kenapa? Karena saya dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, makanya hari ini ikutilah pimpinan Tuhan itu. Saya percaya kalau kita ikuti pimpinan Tuhan, akan ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan akan nyata. Yang kedua, bagaimana caranya mengikuti pimpinan Tuhan? Orang percaya harus mengikuti Yesus sebagai sahabat.
Saya akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, kalau kita ikuti pimpinan Tuhan, saya sangat percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana caranya mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, orang percaya harus mengikuti dan berkata bahwa Tuhan memberikan kesuksesan kepada saya. Amin. Kita harus berkata seperti begitu, bahwa Tuhan memberikan kesuksesan kepada kita kalau kita mengikuti Dia dengan benar, kita taat firman-Nya, kita hidup dalam kekudusan, kita setia kepada Yesus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tetap kita kerjakan itu. Saya sangat percaya hal-hal yang dahsyat nyata dalam kehidupan kita, dan kita andalkan bahwa kita pasti mendapatkan mujizat buat Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus. Sukses bersaudara, Tuhan Yesus memberkati.